bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Salsabila, Prodi PIAUD IAIN Pontianak semester 5. Di sini saya akan menjawab persoalan untuk penilaian UTS. Nah, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang menarik. Yang pertama, pertanyaannya, jelaskan oleh saudara 3 dari 6 prinsip dalam pengelolaan kelas dengan memberikan contoh-contoh konkret lembaga AUD. Nah, di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang positif, yaitu lingkungan yang positif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan anak dalam proses pembelajaran. Contoh konkretnya itu misalnya di anak usia dini, guru dapat menghias ruangan kelas dengan warna cerah, poster pendidikan, dan material bermain yang merangsang kreativitas anak, dan juga menyediakan sudut baca yang nyaman dan area bermain, yaitu dapat membuat anak merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Dan ada juga yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran yang variatif, yaitu pendekatan yang beragam untuk membantu memenuhi kebutuhan belajar setiap anak dan membuat pembelajaran lebih menarik. Contohnya tuh seperti bermain peran, eksperimen sederhana, dan kegiatan seni. Misalnya tuh dalam tema alam. Nah, guru bisa mengajak anak-anak keluar untuk mengamati tanaman sekitar sekolahnya, lalu kembali ke kelas untuk menggambar apa yang mereka lihat. Dan ada juga yang ketiga, yaitu mengembangkan komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi yang baik antara guru dan anak dan orang tua itu sangat penting untuk mendukung perkembangan anak. Contohnya tuh mengadakan pertemuan rutin dengan orang tua untuk melaporkan perkembangan dan mendengarkan masukan mereka. Selain itu, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Nah, pengajaran membantu anak-anak memahami instruksi. Misalnya tuh kegiatan ketika melakukan aktivitas kelompok, guru memberikan instruksi yang jelas dan memeriksa pemahaman anak melalui pertanyaan sederhana. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga AUD dapat menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan bagi anak. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jika saudari nanti menjadi guru anak usia dini, pendekatan apa yang akan digunakan dalam pengelolaan kelas agar kelas menjadi kondusif dan berikan contoh yang tepat? Nah, di sini pertanyaan yang sangat menarik. Di sini saya akan menjawab, sebagai calon guru anak usia dini, salah satu pendekatan yang efektif untuk pengelolaan kelas adalah pendekatan permainan. Pendekatan ini memanfaatkan permainan sebagai alat utama dalam proses pembelajaran yang tidak hanya membuat suasana menjadi menyenangkan, tetapi juga mendukung perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Contohnya tuh penerapan pendekatan permainan yang bertema misalnya keluarga melalui dramatisasi, yaitu aktivitas anak-anak tuh dibagi dalam kelompok kecil dan diberi peran sebagai anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, saudara. Nah, mereka diminta untuk bermain peran dalam skenario sehari-hari seperti memasak atau merawat adik. Manfaat melalui dramatisasi ini, anak belajar tentang peran sosial dan relasi dalam keluarga, sekaligus mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Dan ada juga kegiatan mencari harta karun, yaitu aktivitasnya sebelum kegiatan guru menyembunyikan
benda-benda berharga yang berkaitan dengan tema yang sedang dipelajari oleh anak. Misalnya tuh benda alam atau alat musik. Nah, anak-anak dibagi dalam kelompok untuk mendapatkan petunjuk untuk menemukan harta karun tersebut. Pembelajaran ini manfaatnya adalah aktivitas ini dapat merangsang rasa ingin tahu anak dan pengamatan dan bekerja sama dalam kelompok. Selain itu, anak juga belajar memecahkan masalah saat mengikuti petunjuk yang telah diberikan. Dan ada juga seni visual dengan menggunakan bahan daur ulang. Aktivitasnya tuh anak-anak diajak untuk menciptakan karya seni menggunakan bahan daur ulang seperti botol plastik, kertas bekas, dan kardus. Nah, di sini mereka dapat membuat sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan atau binatang. Manfaat dari kegiatan ini tidak hanya mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga mengembangkan aktivitas kemampuan mengelola dinamika kelas. Nah, dalam pendekatan permainan penting untuk memberikan aturan yang jelas, menjelaskan batasan dan aturan saat bermain agar anak mengetahui perilaku yang diharapkan. Nah, mengobservasi dan mendukung, yaitu mengamati interaksi anak serta memberikan dukungan dan umpan balik secara positif selama kegiatan. Dan ada juga fleksibilitas, yaitu menyesuaikan kegiatan berdasarkan respon anak untuk memastikan setiap anak terlibat mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Dengan pendekatan ini, kelas diharapkan menjadi kondusif, interaktif, dan mendorong perkembangan holistik anak. Dan di sini saya juga akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jelaskan oleh saudara 3 hambatan yang paling berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran anak usia dini dan berikan contoh dan solusinya. Pertanyaan yang sangat menarik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Misalnya tuh kan ada 3 hambatan yang sering berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dan proses pembelajaran anak. Nah, yang pertama itu kurangnya keterlibatan pada anak. Contohnya tuh anak-anak mungkin menunjukkan ketidakpuasan atau kehilangan minat saat kegiatan pembelajaran berlangsung, seperti berbicara sendiri, bermain dengan mainan, dan tidak mengikuti instruksi. Nah, solusinya adalah kita melakukan pendekatan interaktif, yaitu menggunakan lebih banyak aktivitas yang melibatkan partisipasi aktif, seperti permainan kelompok atau eksperimen sederhana. Dan kita juga bisa variasi metode pembelajaran, yaitu memasukkan berbagai metode seperti musik seni dan permainan untuk menjaga keterlibatan dan minat anak. Dan ada juga yang kedua, yaitu perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar anak. Contohnya tuh misalnya dalam satu kelas ada anak yang belajar dengan cepat dan ada juga membutuhkan waktu lama untuk memahami konsep tersebut. Nah, solusinya adalah pembelajaran yang pertama itu pembelajaran berbasis kegiatan. Nah, di sini menggunakan pendekatan diferensiasi dulu, di mana kegiatan pembelajaran dirancang untuk berbagai tingkat kemampuan sehingga setiap anak dapat belajar sesuai dengan kecepatan mereka. Dan ada juga pemberian bimbingan individu, yaitu menerapkan waktu bimbingan satu-satu untuk anak yang membutuhkan perhatian yang ekstra. Dan ada juga yang ketiga, perilaku negatif atau mengganggu dari anak. Nah, contohnya tuh beberapa anak mungkin menunjukkan perilaku mengganggu seperti berkelahi, berbicara keras, atau tidak mengikuti aturan kelas. Nah, solusi dari ini adalah kita melakukan penerapan aturan yang jelas. Misalnya tuh menyusun dan menjelaskan aturan kelas dengan jelas di awal tahun ajaran. Dan dengan menegakkan konsistensi dalam penerapannya. Dan ada juga pendekatan positif. Kita menggunakan
respon komen positif seperti pujian atau reward untuk mendorong perilaku baik dan memberikan konsekuensi yang sesuai untuk perilaku buruk anak. Dan ada juga kegiatan sosial emosional, yaitu mengintegrasikan kegiatan yang mengajarkan anak tentang emosi dan bagaimana berinteraksi secara sosial dengan baik, sehingga mereka dapat belajar mengelola perilaku mereka sendiri. Nah, dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, pengelolaan kelas dapat menjadi lebih efektif, sehingga pembelajaran di AUD dapat berlangsung dengan baik dan produktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.